Sampurasun, Baraya, balik lagi sama saya, Kabayan. Kali ini saya nggak mau bahas soal energi atau sihir yang biasa saya geluti. Saya mau ngajak kalian menelusuri lorong waktu ke tahun 1958. Kita bicara soal Sang Fajar, Insinyur Soekarno, tapi kita nggak akan bicara soal pidatonya yang menggelegar di PBB, melainkan sisi sunyi dari asmaranya yang tersembunyi di balik indahnya bunga sakura. Bayangkan, Baraya, Jepang tahun 1958 adalah negara yang sedang bangkit dari abu peperangan. Di sanalah, Bung Karno, seorang presiden yang sedang di puncak karisma, melakukan kunjungan kenegaraan. Di balik layar pertemuan diplomatik itu, ada seorang pengusaha Jepang bernama Kinoshita. Kinoshita ini bukan orang sembarangan, dia adalah jembatan ekonomi antara Tokyo dan Jakarta. Namun, dia juga memahami selera estetika Bung Karno yang tinggi terhadap keindahan. Di sebuah perjamuan di Kyoto, kota yang penuh dengan kuil dan tradisi, Kinoshita memperkenalkan seorang gadis muda berusia 23 tahun. Namanya Sakiko Kanase. Sakiko saat itu adalah seorang model dan hostes yang sangat anggun. Dia adalah representasi kecantikan Jepang yang tenang namun memikat. Begitu mereka bertemu, ada sesuatu yang bergetar di antara mereka. Bung Karno, dengan segala pesonanya, berhasil meluluhkan hati gadis Kyoto ini. Tapi tahu nggak, Lur, cinta ini bukan cuma soal rayuan gombal. Sakiko benar-benar jatuh hati. Bagi Sakiko, Soekarno bukan sekadar presiden dari negeri antah berantah, tapi sosok pahlawan besar yang penuh visi. Cintanya Sakiko ini sangat radikal, Baraya. Dia nggak cuma mau jadi pacar rahasia. Dia berani mengambil keputusan yang bakal mengubah seluruh hidupnya selamanya. Di tengah tekanan budaya Jepang yang kental, dia memilih untuk mengikuti Bung Karno ke Jakarta. Tapi syaratnya berat, dia harus meninggalkan jati dirinya. Di hadapan Bung Karno, Sakiko bersedia memeluk Islam. Bayangkan prosesinya, suasana hikmat saat dia mengucapkan kalimat syahadat. Namanya diganti, bukan lagi Sakiko yang berarti, anak dari Mekar, tapi menjadi Saliko Maisaroh. Sebuah nama yang sangat Islami, sangat Indonesia. Di lingkungan istana dan kawasan Menteng tempat dia tinggal, dia nggak dikenal sebagai model Jepang lagi. Orang-orang memanggilnya dengan sangat hormat, Bu Basuki. Sebutan yang sangat Jawa, sangat membumi. Di sini kita lihat, Sakiko sudah menyerahkan semuanya. Dia menyerahkan agamanya, menyerahkan nama pemberian orang tuanya, dan menyerahkan kewarganegaraannya demi cinta pada satu orang pria. Dia menetap di sebuah rumah di Menteng, memulai hidup baru sebagai istri yang berbakti dalam sunyi. Dia belajar cara berpakaian ala ibu-ibu pejabat kita, belajar bahasa kita, demi bisa mengimbangi sang presiden. Namun, di balik senyum, Bu Basuki, itu, sebenarnya ada beban sejarah yang mulai mengintai. Baraya, bayangkan sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Rumahnya megah, plafonnya tinggi, ubinnya dingin. Di sanalah Saliko Maisaroh, atau yang dulu kita kenal sebagai Sakiko Kanase, menghabiskan hari-harinya. Di luar pagar, dunia sedang mengagungkan suaminya. Tapi di dalam rumah itu, sunyi, Lur, sunyi yang kalau kita dengerin baik-baik, rasanya bisa bikin telinga sakit. Saliko sudah memberikan segalanya. Dia sudah menjadi Bu Basuki yang sempurna. Dia belajar duduk tegap, belajar tersenyum meski hatinya rindu pada aroma musim semi di Kyoto. Dia menunggu di balik jendela, setiap kali ada bunyi mesin mobil lewat, jantungnya berdebar, berharap itu adalah Chrysler hitam milik Sang Fajar. Tapi Bung Karno adalah milik samudera, milik rakyat, milik revolusi. Waktunya untuk Saliko cuma sisa-sisa dari lelahnya mengurus negara. Disinilah, rasa asing itu mulai tumbuh. Dia merasa seperti burung cendrawasih yang indah, tapi dikurung dalam sangkar emas yang diletakkan di sudut ruangan yang gelap. Lalu, tahun 1959 datang membawa kabar yang lebih dingin dari salju di Gunung Fuji. Bung Karno kembali ke Jepang. Dan di sana, di sebuah klub malam mewah bernama Copacabana di Tokyo, sejarah kembali berulang. Bung Karno diperkenalkan dengan seorang gadis lain. Namanya Naoko Nemoto. Dia lebih muda, dia lebih energik, dan dia punya daya pikat yang seolah-olah menyedot seluruh perhatian dunia. Kita mengenalnya kemudian sebagai Ratna Sari Dewi. Kabar ini sampai ke telinga Saliko di Menteng. Bayangkan, Baraya, bagaimana rasanya jadi Saliko saat itu. Dia sudah membuang namanya,
membuang agamanya, membuang kewarganegaraannya demi laki-laki ini. Dia sudah menjadi orang Indonesia demi cintanya. Tapi tiba-tiba, ada sosok baru yang datang dari negerinya sendiri, yang seolah-olah menggeser posisinya tanpa permisi. Cemburu. Oh, itu terlalu sederhana untuk menggambarkan perasaannya. Ini adalah pengkhianatan terhadap eksistensi. Saliku merasa jati diri yang dia bangun susah payah sebagai Bu Basuki, tiba-tiba runtuh, gak ada harganya lagi. Tekanan batinnya makin hari makin pekat, Lur. Dia melihat Naoko Nemoto mulai sering disebut, mulai sering mendampingi dalam bayang-bayang. Sementara dia tetap di menteng, tersembunyi, terlupakan, dan pelan-pelan mulai merasa jadi beban. Ditambah lagi, komunikasi dengan keluarga di Jepang nggak semudah sekarang. Nggak ada WhatsApp, nggak ada video call. Dia sendirian di tengah jutaan orang Indonesia. Dia merasa gagal menjadi istri, gagal menjadi orang Jepang, dan gagal menjadi orang Indonesia. Puncaknya adalah ketika depresi itu mulai mengetuk pintu kamarnya setiap malam. Saliku mulai sering melamun, menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Dia merasa cintanya sudah mencapai titik jenuh yang mematikan. Baginya, Bung Karno adalah matahari, tapi matahari itu sekarang sedang menyinari bunga yang lain. Dan bagi bunga yang mulai layu seperti Saliku, kegelapan adalah satu-satunya tempat untuk bersembunyi. Inilah awal dari akhir, Baraya. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk di kepalanya, sebuah keputusan yang bakal bikin sejarah kita tertunduk lesu. Baraya, kita sampai pada babak terakhir. Babak di mana tinta sejarah seolah-olah tumpah dan menutupi sebuah nama dengan noda hitam. Akhir September tahun 1959. Di sebuah malam yang seharusnya tenang di kawasan Menteng, sebuah keputusan besar diambil dalam kesunyian yang mencekam. Saliku Maesaroh, atau Sakiko Kanase, memilih untuk mengakhiri perjalanannya di dunia ini. Bayangkan malam itu, Lur. Kamarnya mungkin berbau harum melati, tapi suasananya sedingin es. Di usianya yang masih sangat muda, 24 tahun, dia merasa dunia sudah tidak lagi memiliki ruang untuknya. Kabar duka itu pecah. Polisi datang, para ajudan panik, dan istana terkejut. Saliku ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Media-media di Jepang waktu itu tidak ragu menggunakan kata harakiri. Sebuah istilah yang sangat berat, Baraya. Harakiri itu bukan sekadar menyerah, tapi sebuah protes terakhir untuk menjaga kehormatan ketika cinta dan pengabdiannya merasa sudah tak lagi dihargai. Dia pergi dengan cara yang paling Jepang, di tanah yang paling Indonesia. Tapi, tragedi yang sebenarnya baru dimulai setelah dia tiada. Kalian tahu apa yang lebih menyakitkan dari kematian? Yaitu dilupakan. Setelah kejadian itu, nama Sakiko Kanase seolah-olah menguap tertiup angin Jakarta. Dalam buku-buku sejarah, dalam biografi resmi Sang Fajar, namanya jarang sekali muncul. Seolah-olah ada tangan besar yang mencoba menghapus jejak kakinya dari lantai istana. Dia dimakamkan di TPU Blok P, Jakarta Selatan. Tanpa nisan yang megah, tanpa upacara besar, dia terkubur dalam sunyi selama bertahun-tahun. Bayangkan, Baraya, selama hampir 20 tahun, jasadnya menyatu dengan tanah Indonesia. Dia, yang dulu datang dengan penuh bunga di hatinya, harus berakhir di sebuah makam yang sepi. Baru pada tahun 1977, hampir 2 dekade kemudian, keluarganya di Jepang meminta agar dia dipulangkan. Dengan bantuan konsulat Jepang, makam itu digali kembali. Saliku akhirnya pulang sebagai Sakiko. Dia meninggalkan tanah ini bukan sebagai istri presiden yang diagungkan, tapi sebagai sebuah rahasia yang akhirnya dibawa kembali ke pelukan negeri asalnya. Baraya, dari kisah Sakiko ini, saya Kabayan ingin berpesan. Sejarah itu bukan cuma soal siapa yang menang perang atau siapa yang membangun monumen paling tinggi. Sejarah juga milik mereka yang mencintai terlalu dalam sampai hancur, milik mereka yang berkorban identitas demi satu janji, dan milik mereka yang namanya sengaja disembunyikan di balik gemerlapnya kekuasaan. Sakiko Kanase, atau Saliku Maesaroh, adalah pengingat bahwa di balik setiap lelaki besar, ada perempuan-perempuan yang hidupnya penuh warna, namun terkadang berakhir dengan warna yang paling gelap. Selesai sudah cerita saya. Berat ya, Lur. Memang, sejarah asmara itu kadang lebih rumit daripada soal energi atau sihir manapun. Saya Kabayan, pamit dulu. Mau naruh bunga di hati yang pernah terluka. Hatur nuhun, tetap ingat sejarah,
Karena tanpa masa lalu, kita nggak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya.